Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami adalah anggota gereja Katolik yang kudus, satu dan apostolik. Gereja yang kau dirikan di atas batu karang yang kokoh, bukan di atas batu karang yang rapuh, karena bersandarkan pada Yesus Kristus yang memberi kuasa kepada Petrus. Terima kasih Tuhan, di tengah segala tantangan dan godaan, kami tahu lewat gereja kami diselamatkan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem, kehancuran Bait Allah. Dan itu terjadi pada tahun 70 ketika Jenderal Titus menghancur leburkan sinagoga yang menjadi pusat keagamaan, yang menjadi pusat hidup orang Yahudi, yang menjadi pusat para rabi berada di tempat itu. Untuk menunjukkan bahwa bukanlah sinagoga yang menjadi pusat, tapi Kristus. Bukanlah tempel, bukanlah sinagoga tempat, tapi hati manusia yang menjadi bait Allah. Dan itulah yang membuat orang Yahudi sangat marah karena nubuat Yesus tentang kehancuran sinagoga ini. Yesus mau mengubah. Dan itulah yang membuat kemudian orang Yahudi begitu marah, begitu kejam menghancurkan Yesus, menyalibkan Yesus dengan semangat membara, semangat kebencian, semangat kemarahan yang besar. Tapi meskipun demikian kita tahu, kemudian Kristus juga tetap mendirikan gereja di mana yang menjadi raja semesta alam adalah Yesus sendiri. Ya. Dan kita bersyukur bahwa gereja kita bukan seperti yang mimpi dari Raja Nebukadnezar ketika patung yang terbuat dari emas, dari perak, dari tembaga, dari besi, di mana kakinya campuran antara tanah dan besi yang akan hancur. Gereja Katolik tak akan pernah hancur. Karena kita bersandar pada apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Tak ada satu kuasa manapun dari neraka pun yang dapat menghancurkan gereja. Karena itulah maka saudara, kita harus bersyukur sebagai orang Katolik. Kita harus mengembangkan bakat-bakat kemampuan kita. Ya. Di atas segala perbandingan dengan agama lain. Tidak berarti kita menjadi sombong, tetapi kita mau menjadi pengikut Yesus, saksi Kristus yang sungguh-sungguh. Dan kita tergerak, Anda tergerak untuk mewartakan Kristus yang benar. Kristus yang suci, yang kudus, yang di dalam gereja Katolik Yesus bekerja. Tidak berarti bahwa di gereja lain, di tempat lain Yesus tidak bekerja. Tetapi kepenuhan kebenaran itu ada di dalam gereja Katolik. Karena itu saudaraku terkasih, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Hancur leburnya sinagoga berarti bertumbuhnya gereja sebagai sarana keselamatan ya, bagi dunia, bagi semesta alam. Santa Teresa dari Avila mengatakan, I am daughter of the church. Saya adalah putri gereja. Di tengah segala kesulitan, di tengah segala apapun juga, dia menyatakan bahwa dia mau membaharui gereja dari dalam. Karena itu saudaraku terkasih, mari kita membaharui gereja tidak dengan memaki-maki gereja, tidak dengan memaki-maki orang lain, tapi menjadi saksi, menjadi tanda kehadiran Tuhan di dalam gereja Katolik, dan kita memberikan kebenaran itu. Mempertahankan dan membela, mempertanggungjawabkan iman kita sebagai iman yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang lain. Tuhan menggunakan gereja sebagai sarananya, sebagai sakramen kehadiran Allah di dalam gereja. Sakramen-sakramen yang disalurkan, ketujuh sakramen kepada umat manusia. Ketika dia dilahirkan, dibaptis, diberi sakramen kekuatan, krisma, diberi makanan ilahi, ekaristi. Ketika dia mau menjadi dewasa, dia menikah sebagai suami dan istri atau menjadi imam. Ketika dia mau sakit dan mau meninggal dunia atau sakramen minyak suci.
Ketika seseorang mau tabiskan menjadi imam. Ya. Ketika semua itu adalah sakramen keselamatan yang mengalir ke dalam diri kita, yang dijanjikan Tuhan sendiri kepada kita, yang berdasarkan dari lambung Kristus yang terluka, itulah keselamatan lahir bagi kita semua. Semoga Anda dan kita semua diberkati Tuhan, dirahmati Tuhan dengan kasih-Nya yang melimpah. Tuhan memberkati Anda dan saya. Percayalah, di dalam gereja Katolik kita akan selamat, kita akan tenang, kita akan menemukan Kristus yang benar, yang tulus. Karena di sana ada Bunda Maria yang akan membawa kita kepada putranya Yesus. Di sana akan ada Santo Yosef yang akan membawa kita kepada putranya Yesus. Para kudus di surga, Roh Kudus membawa kita kepada Kristus, pusat dari segala kekuatan. Tuhan memberkati Anda semua untuk tetap yakin di tengah segala kesulitan apapun. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.